Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam, asbahna ala kalimatil ikhlas, asbahna ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada subuh kali ini kita akan meneruskan tafsir atau tadabbur atau upaya kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, yakni sekarang beberapa ayat terakhir dari surah Abasa, dari mulai 33 sampai terakhir 42. Di ayat yang sebelumnya, dari mulai ayat fal yanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba dan seterusnya, itu Allah menguraikan tentang berbagai macam nikmat berupa buah-buahan, tanaman, biji-bijian yang ditumbuhkan oleh Allah untuk kita melalui curahan air hujan yang sangat deras, bahkan beberapanya berasal dari tanah yang sebelumnya tandus, lalu Allah hidupkan tanaman tersebut. Apabila Allah kuasa untuk berbuat demikian, menumbuhkan tanaman dari tanah yang kering, yang tandus, maka Allah juga berkuasa untuk membangkitkan manusia dari alam kubur, manusia yang telah mati. Jika demikian, maka kesimpulannya adalah yang namanya kebangkitan itu dan akhirat serta pahala dan siksa yang akan dialami oleh manusia kelak itu sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang bukan mustahil. Nah, karena itulah di dalam rangkaian ayat ini berbicara mulai dari kebangkitan, kemudian nanti di akhirat apa yang akan terjadi saat Allah membangkitkan manusia dan seterusnya, sampai manusia di akhirat itu terlihat ya dari wajah mereka, ada yang ceria, ada juga yang muram ya. Nah, maka di ayat 33 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis shakhah, maka apabila datang, ja'at datang, as-shakhah suara yang memekakkan. Jadi suara yang keras, begitu kerasnya suara itu sampai memekakkan telinga. Yang dimaksud suara yang keras atau dahsyat yang membuat kemudian memekakkan telinga itu adalah tiupan malaikat Israfil yang kedua kali, yang menjadi pertanda dibangkitkannya manusia dari kubur. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran bahwa peniupan sangkakala itu ada 2 kali. Jadi tiupan malaikat Israfil itu ada 2 kali. Tiupan yang pertama itu sebagai tanda terjadinya kiamat. Lalu matilah seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Nah, lalu setelah itu kemudian
Ditiup sangkakala yang kedua kali sebagai pertanda dibangkitkan lagi. Nah, isyarat ini misalnya bisa kita baca di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 68. Wa nufikha fis-sur, sangkakala ditiup. Nah, ini yang pertama. Terjadilah kiamat, kehancuran alam semesta, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka matilah semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi, illa man sya'allah, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka wallahu alam, sekalipun di dalam beberapa tafsir ada perbincangan para ulama. Ada yang mengatakan para malaikat khusus itu tidak diwafatkan oleh Allah. Ada juga yang berpendapat malaikat Israfil katanya tidak diwafatkan oleh Allah karena dia punya tugas yang kedua nanti untuk meniupkan sangkakala. Wallahu alam, tidak ada penjelasan dalam Quran ataupun hadis siapa yang dikehendaki oleh Allah itu. Atau boleh jadi kemudian semuanya juga mati jika Allah berkehendak lain. Nah, lalu setelah itu summa, kemudian ya, nufikha fihi ukhra, ditiup sekali lagi. Nah, inilah yang dimaksudkan di surah Abasa ini. Tiupan yang kedua. Faida ja'atis sakhah. Itu tiupan yang kedua yang ini. Faidahum qiyamun yanzurun. Nah, dengan ditiupkannya kali yang kedua oleh malaikat Israfil, mereka yang mati itu tadi fasa'iqa man fis samawati wal itu bangun atau bangkit dari kuburnya. Ngapain mereka? Qiyamun itu bangkit, yanzurun menunggu keputusan Allah. Nasib mereka itu nanti seperti apa? Itulah yang kita sebut nanti ada hisab, ada perhitungan, ada pemberian catatan amal ya, dan berbagai peristiwa yang mengikutinya. Nah, maka Bapak Ibu, periode ya atau masa setelah kebangkitan sampai seterusnya itulah yang disebut dengan kiamah di dalam Quran. Jadi sebenarnya terminologi kiamat dalam bahasa kita dengan Quran itu agak beda. Kalau kita itu kiamat itu kan hancurnya alam semesta ya. Alam semesta hancur itu kan disebutnya kiamat dalam bahasa kita. Nah, padahal kalau dibaca beberapa Al-Quran, kiamat itu dari kata qoma yaqumu, di sini ada juga qiyam, itu bangkit. Bahkan berdiri. Nah, jadi periode setelah dibangkitkan. Nah, nanti bisa dicek ayat-ayat terkait dengan itu. Kalau kiamat dalam pengertian hancurnya alam semesta, istilah terminologi yang digunakan Quran itu as-sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Nah, cuma jadi ada perbedaan ya. Nah, itu kita perlu mendudukan istilah itu ketika kita membaca ayatnya supaya tidak salah nanti. Kemudian, nah apa yang terjadi Bapak Ibu ketika manusia sudah dibangkitkan itu ya. Nah, di ayat berikutnya Allah menggambarkan kekalutan manusia, kedahsyatan peristiwa di saat itu ya, atau bahasa Arabnya ahwal ya, kepanikan manusia dan seterusnya. Misalnya digambarkan di dalam 3 ayat ini. Yauma, pada hari, yafirru, lari ya, farra yafirru, lari. Di Quran ada kalimat fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Yafirru, lari, almar'u, manusia atau boleh seseorang, mar'u itu ya, manusia, min akhihi, dari saudaranya, wa ummihi, dari ibunya, wa abihi, dan bapaknya, wa sahibatihi, istrinya, sahibah. Di Quran juga ada ayat bahwa Allah itu tidak memiliki sahibah, maksudnya pasangan, istri kan. Wa bani, dan anak-anaknya. Jadi pada hari itu manusia lari dari orang-orang yang terdekat
dari orang-orang yang bahkan ketika dunia mungkin dilindunginya, dicintainya, ya. Nah, antara lain siapa? Saudaranya, kedua orang tuanya yang melahirkan mereka, istri dan pasangannya yang hidup bersamanya, dan anak-anak yang dilahirkannya. Nah, mengapa mereka lari dari semua itu? Disebabkan karena seluruh pikiran mereka, konsentrasi mereka itu hanya tertuju pada bagaimana caranya menyelamatkan diri. Jadi saking kalutnya, dan semua orang ketika terjadi kekalutan pasti naluri manusia kan ingin menyelamatkan diri. Dan biasanya suka lupa dengan orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Situasi begitu menakutkan. Situasi begitu mencekam. Sehingga orang jangankan kepada orang yang jauh, batur gitu Pak, ke teman dekat bahkan anak, istri dan pasangannya pun kan lupa. Jangan jauh-jauh lah. Itu kalau ada peristiwa gempa bumi, gempa yang dahsyat gitu kan. Apalagi orang yang tinggalnya di apartemen yang di lantai sekian, terjadi itu panik kan. Saking paniknya mereka yang terpikir bagaimana menyelamatkan dirinya. Boro-boro mikirin yang lain, nggak lihat kiri kanan, pokoknya kabur lompat gitunya ke bawah dan seterusnya. Bahkan terkadang banyak kasus dia mungkin panik, perasaannya bawa anak atau bayi malah ke bawah bawa bantal Bu. Atau bawa barang yang lain. Pakaian kadang-kadang nggak sadar kan ya, mungkin ibu-ibu masih baru bangun tidur pakai daster dan seterusnya, lupa kan pakai kerudung segala macam, saking apa? Paniknya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah. Itu di dunia, apalagi nanti di yaumil mahsyar ya, atau pas dibangkitkan ini. Situasinya sangat mencekam luar biasa. Nah, digambarkanlah oleh Allah dalam ayat-ayat seperti ini. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah, di dalam ayat yang lain ya, ini surah Luqman, surah 31 ayat 33, Allah Ta'ala juga memberikan isyarat yang mirip ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu. Wahsyau yauman la yajzi walidun aw waladih. Dan takutlah kalian akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya. Wala mauludun, maulud. Nah, maulud itu artinya anak ya. Jadi dari kata walada. Walada itu Bapak Ibu artinya melahirkan. Nah, kalau yang melahirkan bahasa Arabnya walid. Jadi walid itu yang melahirkan. Maka ayah dan ibu disebutnya walidaini. Dua orang yang melahirkan secara harfiah. Wabil walidaini ihsana. Kan terjemahnya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, karena orang tua yang melahirkan. Tapi anak itu kan yang dilahirkan. Nah, yang dilahirkan itu isim maf'ul dalam bahasa Arab namanya mauludun. Nah, kita sering menyebut, kalau kita mungkin sekarang Rabiul Awal, betul ya Pak? Saya agak lupa tanggalnya, yang jelas 19 itu 12 Rabiul Awal, cuma liburnya konon digeser jadi Rabunya 20. Nah, itu sekarang orang sering menyebut bulan Maulid ya. Nah, kalau Maulid itu bisa isim makan, bisa tempat ya. Jadi kalau apa yang dilahirkannya maulud orang. Nah, di sini ada wala mauludun, jadi anak pun huwa jazin awwalidi syai'a. Anak pun tidak dapat membela orang tuanya ya. Kemudian inna wa'dallahi haqqun. Nah, janji Allah, janji apa? Adanya kebangkitan, adanya hisab, pokoknya di akhirat itu hakun, pasti benar, pasti benar, tidak boleh diragukan lagi ya. Jadi tidak boleh kita meragukan adanya akhirat. Wah, akhirat mah bohong cenah. Naon sababna? Ada nggak rasional, bagaimana atau tidak bisa diverifikasi dan seterusnya. Tidak ya, hakun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Oleh karena itu, jangan sekali-kali kalian diperdaya oleh kehidupan dunia yang sifatnya sementara, sesaat. Ya dunia hidup, jalani hidup di dunia, tapi dengan proporsional. Jangan sampai lupa dengan hari akhirat. Hari di mana kita kembali kepada Allah dan seterusnya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai karena kebaikan-kebaikan Allah, ya, kamu diperdaya oleh penipu al-ghurur. Penipu ini tentu banyak ya. Tentu yang paling utama adalah setan. Nah, jadi Allah mengingatkan di ujung ayat agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia, tapi juga selalu ingat dengan akhir perjalanan hidup kita atau masa depan hidup kita yang abadi itu. Hidup di dunia paling usia berapa lah Pak? 70, 80 terbatas. Ya. Jadi untuk kehidupan yang terbatas saja banyak di antara kita yang mempersiapkannya luar biasa. Orang nabung untuk masa pensiun, betul ya Pak ya? Dan seterusnya menyiapkan. Mengapa? Karena di masa tua dan seterusnya. Itu disiapkan, bahkan ada program-program Pak ya, segala macam. Masa untuk kehidupan kita di akhirat yang panjangnya itu selamanya kita tidak mempersiapkan diri. Gitu kira-kira ya. Nah, lalu di ayat berikutnya ini dijelaskan lebih detail tadi mengapa mereka lari itu. Dari saudaranya, dari kedua orang tuanya, ya, dari pasangannya, dari anaknya. Likulli bagi setiap orang, bagi setiap orang minhum dari mereka yauma idzin pada hari itu, pada hari tadi ketika ditiupkan sangkakala lalu dibangkitkan, lalu dikumpulkan, dihimpunkan, itu namanya yauma idzin. Jadi dalam bahasa Arab sebenarnya kalimat aslinya gini Pak, yauma id. Jadi yauma id itu hari ketika, berarti ketikanya ada titik-titik tuh Pak. Betul ya? Nah, apa titiknya itu? Dibangkitkan, dibangun. Nah, lalu diganti kalimatnya dibuang, dalam bahasa Arab diganti pakai tanwin, yauma idzin. Jadi izinnya itu id titik-titik yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi setiap orang dari mereka yauma idzin pada hari itu, tadi pada hari yang sudah dijelaskan di depan, sya'nun, punya urusan, sya'nun, yughni, yang membuat dia sibuk. Sibuk ya yughni. Jadi sampai dia tidak memikirkan orang lain. Jadi setiap orang pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan dirinya, sehingga dia hanya mengurus dirinya sendiri dan tidak sempat memerhatikan urusan orang lain. Saat di dunia, seperti saya singgung tadi, mereka saling memberikan pertolongan satu sama lain, apalagi dengan orang-orang yang terdekat, apalagi dengan keluarganya. Bahkan kalau bisa di dunia ini Pak, hubungan ayah dengan anak, dengan istri, itu bahkan sampai berusaha menebus dengan harta kan, kalau diperlukan. Anaknya misalnya punten, kena persoalan hukum Pak, gitu ya. Lalu apa? Ya dipenjara segala macam. Kadang-kadang sang ayah itu pokoknya berusaha keras bagaimana anaknya keluar kan. Diselamatkan dengan berbagai cara. Kadang-kadang sampai nyogok. Atau ya tadi bahasnya menebus. Atau bahkan ada yang sampai biarin aja bapak yang dipenjara asal anak bebas. Sampai ada gitu Pak di dunia kan. Itu apa artinya? Luar biasa ikatan dan hubungan tersebut. Dan bahkan seorang suami juga seringkali Bapak Ibu demi membahagiakan pasangannya, bahkan anak-anaknya, sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama bahkan. Boleh jadi punten, seorang suami, ibu-ibu itu korupsi gara-gara gaya hidup istrinya yang sangat tinggi. Boleh jadi kan? Dia mungkin ya bersosialisasinya dengan para sosialita gitu. Yang merek tas, bukan merek, harga tasnya aja berapa ratus juta Pak ya. Ya itu kan di lingkungan begitu kan
Ya terdorong pasti. Sementara mungkin penghasilan suaminya kurang. Akhirnya apa? Ya minta ngerengek ke suami. Akhirnya suaminya melanggar berbagai aturan. Korupsi segala macam. Demi apa? Tuh, istri. Atau bahkan anak dan seterusnya. Nah jadi ini pun begitu berpengaruhnya. Atau manusia atau orang ya itu bisa berkorban luar biasa. Di dunia gitu ya. Apalagi kalau bersangkutan dengan keselamatan keluarganya. Banyak orang yang siap menjadi tameng gitu ya, Pak. Untuk keselamatan kan, itu di dunia. Tetapi di akhirat kelak, nah ini tadi Allah menyebutkan ya, boro-boro memperhatikan orang lain gitu. Yang dulu diperhatikan, masing-masing sibuk dengan urusannya. Sibuk dengan persoalan yang akan dihadapinya. Apa nasib dia tidak tahu. Nah itulah yang digambarkan oleh ayat ini. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Jadi yughni itu yang membuat kaya dia, kaya itu yughni, gina itu kan kaya Pak, sampai dia tidak sempat memperhatikan yang lain. Atau bahasanya di sini menyibukkan ya. Nah inilah keadaan atau gambaran, salah satu gambaran yang terjadi pada hari itu. Di ayat yang lain kalau kita membandingkan ya, ini ada surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 101. Allah menggambarkan hal yang sama dengan redaksi yang berbeda. Faida nufikha fis-sur, apabila sangkakala ditiup. Tiupan keberapa? Kedua ya. Kedua kan sama. Fala ansaba bainahum. Maka pada hari itu, hari kiamat tadi, setelah terjadinya kebangkitan, tidak ada lagi pertalian keluarga nasab. Nasab itu hubungan kan, hubungan keluarga, nasab disebutnya. Nah tidak ada lagi. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Boro-boro silih bantu Pak, silih tanya katanya. Wala yatasaalun, tidak saling bertanya. Saking sibuknya gitu. Dan seterusnya. Pokoknya konsentrasi ada, sibuk dengan urusan dirinya. Itu gambaran lain di Al-Quran juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah situasinya seperti begitu, nah di beberapa ayat berikutnya ya, kemudian sampai akhir itu, Allah menjelaskan nanti dua golongan manusia ya di akhirat nanti. Ya, terminologinya jelaslah dalam Quran. Ada orang kafir ya, ada orang mukmin, atau ada sa'id, ada orang yang bahagia, ada syaki gitu. Istilah-istilahnya beragam, tapi menuju kepada hal yang sama. Ada lagi ashabul yamin, golongan kanan. Di surah yang lain ashabul maimanah, golongan yang beruntung. Ada ashabus simal, istilahnya golongan kiri. Ada juga terminologi yang lain ashabul masy'amah, golongan yang lawannya beruntung, rugi atau masy'amah, menderita dan seterusnya. Nah, kalau di surah ini dua golongan itu digambarkan dari indikator yang tampak pada wajah. Jadi wajah-wajah mereka itu kayak gimana gitu. Nah, yang pertama adalah wujuhu yauma idzin musfirah. Wujuhun, jadi wujuh itu jamak dari wajah Pak. Jadi wajah itu bahasa Arab, wajhun. Ini wajah tuh kan. Wajhun wajah, jamaknya wujuh. Jadi wujuhun wajah-wajah. Ya, atau ada yang menerjemahkan muka juga ya, wajah-wajah. Yauma idzin. Nah, pada hari itu, yang tadi itu musfirah, berseri-seri. Nah, wajah siapa? Ya jelas, wajah orang mukmin, wajah kelompok ashabul yamin, orang yang beruntung tadi. Nah, wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa bahkan berseri-seri, penuh cahaya, tertawa, ya, bergembira ria. Nah, ini pasti mengapa? Karena mereka menikmati berbagai anugerah Allah. Mereka senang ya dengan balasan yang diterima, mereka bersuka cita. Nah,
sebagai balasan dari Allah atas keimanan dan amal soleh yang dahulu mereka perbuat di dunia. Dan sekarang janji Allah itu terbukti. Nah, mereka senangnya minta ampun. Wujuhu yauma idzin musfirah, berseri-seri, dhahikatun itu tertawa, dhahaka tertawa, mustabsyirah gembira ria. Nah, jadi ini untuk menunjukkan kesenangan kan. Kalau orang senang itu biasanya terlihat atau tampil pada wajah. Bapak Ibu gitu ya biasanya ya. Sekalipun boleh jadi ada orang kan yang berusaha menutupi Pak ya. Kondisi batinnya sebenarnya lagi banyak masalah ya. Tapi ya dia berusaha untuk menampilkan wajah ceria. Ada yang kayak begitu. Tapi pada situasi yang normal, orang itu kan kalau senang itu wajahnya juga katingal ibunya. Ya seditutupinya sok katinggalilah Pak. Betul ya Bu ya. Ada misalnya seorang ibu yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dia berusaha tegar, tapi dah anggernya katingal ibunya. Sanajan dia berusaha marah-mai di hadapan orang, tidak, tapi tetap saja kelihatan. Nah, itu artinya suasana lahir itu menunjukkan biasanya kondisi batin. Nah, makanya Allah menggambarkannya dalam indikator yang lahiriah. Wajah-wajah mereka kayak gimana ya. Musfirah tadi ya, berseri-seri, dhahikah tertawa, mustabsyirah kemudian gembira ria. Ya. Nah, inilah kelompok yang beruntung. Nah, di surah yang lain Bapak Ibu ya, di surah yang lain misalnya, nah ini surah apa ini sudah ya kita lewat, surah Al-Mutaffifin sudah ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah, kata Allah, engkau dapat mengetahui. Jadi kita dapat mengetahui orang itu termasuk orang yang beruntung atau tidak di akhirat dari wajah mereka. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Nadrah itu gemerlap ya. Gemerlap maksudnya kesenangan, kesukacitaan atau keceriaan, naim. Mengapa? Karena mendapat kenikmatan. Nah, itu bisa dikenal dari itu. Nah, lalu sebagaimana gaya bahasa Al-Qur'an, Bapak Ibu dalam menjelaskan situasi atau sesuatu, itu biasanya kalau setelah menceritakan A, itu lalu suka disusul dengan menceritakan lawannya. Begitu, jadi suka berdampingan. Menceritakan orang mukmin, lalu orang kafir ya sebagai lawannya. Menceritakan neraka, lawannya surga, begitu. Supaya apa? Supaya konsepnya semakin jelas atau mudah dipahami. Jadi kita itu dalam memahami konsep Bapak Ibu, apalagi yang abstrak, itu salah satu cara atau metode biasanya dengan cara melihat lawannya. Contoh misalnya Bapak Ibu ingin memahami begitu gelapnya malam. Bagaimana caranya? Lihat terang benderangnya siang. Begitu. Gitu ya. Ingin tahu Ibu ya misalnya pedihnya disakiti. Nah, dibalik aja bagaimana rasa senangnya kalau dicintai. Lawan ya. Nah, maka ada kalimat dalam bahasa Arab, tu'raf al-asya bi'addadiha. Sesuatu itu bisa dikenal dengan lawannya, Pak. Lawannya. Untuk bicara keadilan, lihatlah lawannya, kezoliman, begitu. Untuk lihat putih, lihatlah hitam. Nah, kira-kira begitu. Nah, gaya bahasa Al-Qur'an seringkali menyandingkan dua hal yang berlawanan, apalagi dua kelompok ini. Kalau tadi ada wajah orang yang bersukacita, bergembira, ya, senang karena mereka memperoleh nikmat Allah yang begitu besar. Nah, kelompok kedua sama menggambarkannya dari wajahnya juga, cuma wajahnya beda. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wa wujuhun. Nah, dan yang satu lagi wajah-wajah yauma idzin pada hari itu 'alaiha di atas wajah tersebut ghabarah. Ghabarah ini debu terjemahnya. Gubar ghabarah. Jadi wajahnya tertutup debu.
Kalau wajah tertutup debu gimana Pak? Suram mungkin, kusam banyak. Itu kan kira-kira. Nah, ini sebuah ungkapan kiasan bukan boleh jadi mungkin tidak tertutup debu beneran, boleh jadi bisa dipahami hakiki atau majazi. Dalam beberapa tafsir misalnya, nah ini untuk menggambarkan penyesalan dan kesedihan wajah orang itu. Makanya bahasanya juga kan muram banyak. Nanti di Quran ada wajahnya itu istilahnya. Di ayat yang lain nanti Bapak Ibu ada pakai menggunakan istilah wajah yang hitam dan wajah yang putih. Nah, ada istilahnya. Itu bahasa-bahasanya sama ya. Nah, lalu tarhaquha, jadi wajah mereka itu tertutup qataroh, oleh kegelapan. Nah, jadi tertutup oleh kegelapan yang sangat hitam. Mengapa? Karena ditimpa kehinaan dan kesusahan. Nah, wajah yang kelompok kedua inilah wajah orang-orang kafir. Wajah orang-orang yang selalu berdosa ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan agama. Nah, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala kemudian di surah Abasa ini di ujung surah ya, itu menggambarkan kondisi dua kelompok manusia di akhirat dari indikator yang terlihat pada wajahnya. Ya, wajah yang berseri, bersukacita, dan wajah yang muram, yang kusam, yang sedih, dan diibaratkan tertutup debu ya, tertutup oleh kegelapan. Nah, ini sedikit dari aspek bahasa ya. Di sini ada kata ghobaroh dan kotaroh. Nah, kata ghobaroh ini ghobaroh terambil dari kata ghubar. Ghubar itu artinya debu. Ya. Sementara kotaroh ini yang kedua di ayat 41 itu serupa dengan dalam bahasa Arab asap yang berwarna hitam, Pak. Kita bisa bayangin ya. Asap itu yang mengepul warnanya hitam. Nah, itu kotaroh. Nah, itu satu pendapat. Ada juga sebagian ulama yang gobaroh dengan kotaroh itu sama artinya. Kalau yang pertama kan beda tadi. Gobaroh apa? Debu. Kotaroh semacam asap hitam. Ya. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua nih, itu sama. Tapi bedanya dari sumber datangnya. Jadi sama-sama debu lah. Atau sama-sama seperti asap gitu ya. Cuma bedanya dari sumber datangnya. Kalau gobaroh katanya, atau kotaroh dulu yang kedua. Kotaroh itu adalah debu yang dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Itu katanya kotaroh. Tapi kalau dari bawah ke atas, gobaroh. Wallahu alam ya, itu analisis kebahasaan. Tapi ala kulli hal, definisi itu, perdebatan definisi ini semuanya juga mengarah kepada keadaan atau kondisi kan. Yang tadi menunjukkan apa? Penyesalan. Orang yang muram, orang yang sedih, orang yang sedang berduka. Nah gitu. Apapun ya, ini nanti pemahaman tentang ghobaroh dan kotaroh seperti itu. Nah, lalu siapa mereka? Ini dijelaskan nih di ayat terakhirnya 42. Siapa nih yang wajahnya penuh debu dan kemudian tertutup oleh kegelapan itu? Ulaika. Nah, ulaika itu mereka mereka itulah mereka adalah orang-orang al-kafaroh, orang-orang kafir. Jadi kafaroh itu jamak plural dari kata kafirun. Jadi kafir itu Bapak Ibu ya, jamaknya ada dua dalam bahasa Arab. Ada jamak mudzakkar salim kafiruna. Ada ya? Mana contohnya? Gampang. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu kafirun itu orang-orang kafir. Jamak dari kalau satu kafir satu. Nah, tapi itu namanya jamak mudzakkar salim. Tapi juga ada jamak takfir, kafaroh. Terjemahnya sama dalam bahasa Indonesia. Nah, contohnya ini ulaika humul kafaroh. Kata kafaroh sendiri itu berasal dari kata kafaro, Pak. Kafaro itu artinya menutupi. Maka saya lupa ya, dalam Quran bisa dicek itu petani disebutnya kufar. Nah, itu maka harus hati-hati. Yu'jibul kuffaro, ada di Quran itu.
Tanaman-tanaman yang menakjubkan kufar. Itu jangan diterjemahkan orang kafir, itu nanti keliru. Terjemah di ayat itu adalah para petani. Nah, itu dari sisi apa ya? Bahasa ya. Pak, saya cek dulu itunya ayatnya ya, nanti supaya bisa para bapak juga bisa mengecek yang kufar itu artinya adalah para petani. Nah, ini lebih kepada makna dasar ya. Makna dasar dari kafaro yang apa artinya tadi? Artinya adalah menutupi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa secara bahasa ya para petani disebutnya kufar? Karena kan kata dasarnya menutupi. Karena petani itu kan biasanya apa Pak? Menggali tanah, memasukkan biji tanaman. Bijinya ditutupi oleh, nah itu ke sana. Sekarang berarti orang kafir juga sebenarnya menutupi kebenaran yang dia terima. Kebenaran itu yang begitu jelas ayatnya, dalilnya di semesta dan dalam diri kita ditutupi oleh dia. Dan apa yang dia lakukan? Menolaknya, membantahnya. Maka disebutnya kafir orang begitu. Itu dari bahasa ya. Dari si bahasa. Nah, jadi ulaika humul kafaroh. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Mengapa? Karena keyakinan mereka yang menyimpang. Nah, keyakinan mereka yang menyimpang itulah kekufuran. Lawannya keimanan. Nah, lalu selain itu, nah itu kan keimanan, kekufuran itu keyakinan Pak ya. Keimanan atau kekufuran kan termasuk keyakinan. Nah, keimanan itu kan di dalam konsep kita itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Betul ya, perbuatan. Perbuatan baik ya. Nah, mereka bukannya berbuat baik, tapi melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan durhaka, perbuatan-perbuatan dosa. Itulah yang disebut dengan fajaroh. Jadi fajaroh itu para pendosa, para pendurhaka. Jadi kafaroh itu lebih kepada keyakinan, tapi kalau fajaroh pada bukti keyakinan itu diwujudkan lagi oleh mereka karena mereka kufur, lalu mereka melakukan dosa, melakukan kejahatan. Nah, jadi al-fajaroh bentuk jamak dari fajir. Jadi kalau satu orang Pak, orang yang berdurhaka atau orang yang berdosa, fajirun. Fajir. Kalau banyak, fajiruna atau fajaroh. Nah, itu asli katanya Pak, dari kata fajaro. Fajaro itu membelah. Membelah. Kalau tadi kafaro menutupi. Kalau fajaro membelah. Makanya Pak ada istilah fajar kan, fajar. Telah terbit, fajar. Nah, wal fajar, demi waktu fajar. Kenapa? Nah, fajar itu ada dua sebenarnya, fajar sodik dan fajar kadzib ya. Fajar sodik itu kira-kira nah, subuh itu. Kenapa dia disebut fajar dari kata membelah? Karena cahaya fajar itu seakan-akan membelah. Membelah itu maksudnya apa ya? Membuka gelapnya malam. Malam ternyata kan gelap Pak. Nah, dengan datangnya fajar maka tersingkap, terbelah, terbuka. Nah, maka disebutnya fajar. Itu dari sisi bahasa. Bagaikan membelah kegelapan malam. Ya fajar itu wal fajar. Ya. Nah, lalu kata fajir berarti secara bahasa orang yang membelah kalau gitu ya. Secara bahasa. Tapi di sini secara istilah diartikan para pendurhaka atau pembohong. Mengapa? Ya. Jadi teori dalam bahasa Arab Pak, satu kata sekalipun kita terjemahkan dengan istilah lain supaya mudah dipahami, tapi selalu ada hubungan dengan kata dasarnya begitu. Saya yang sering diulang-ulang itu biar gampang, contohnya adalah istilah semua kata di dalam bahasa Arab yang berasal dari kata janana, jim, nun, nun, atau dibacanya boleh karena nunnya sama, janna. Janna itu kan aslinya janana Pak. Kalau ada huruf double kan itu berarti yang pakai tasydid itu kan double artinya. Madda, madada gitu. Nah, janna itu janana di kamus itu artinya tersembunyi. Nah, lalu maka kata-kata turunan derivasi
Dalam bahasa Arab itu nanti ada tasrif ya, turunan gitu. Itu pasti ada makna tersembunyinya. Nah, kita cek misalnya jin. Itu yang kita sebut makhluk jin. Kenapa disebut jin? Nah, harus ada kata tersembunyi. Makanya disebutnya makhluk halus kan. Karena dia tidak kelihatan oleh kasat mata, disebutnya jin. Tuh kan ada ya. Lalu apa lagi? Ibu-ibu, janin. Janin, kenapa disebut janin? Tersembunyi. Tidak kelihatan. Dalam geus keluar malin janin ngaranna. Orok merenya. Nah, janin mah di dalam perut. Oh, oke, cara teknologi modern bisa melihat. Ya, bisa mungkin sekarang. Apalagi turunannya Majnun. Tahu Ibu Majnun, Bapak? Gila. Nah, apa mana tersembunyinya? Harus ada. Betul. Akal warasnya tersembunyi, tertutupi. Nah, jadi akhirnya makanya gila. Makanya sebutnya kan kurang akal. Orang tidak waras bahasanya gitu ya. Satu lagi, jannatun. Apa artinya? Kebun, taman. Mengapa? Karena tanahnya tersembunyi, tertutupi oleh rindangnya dedaunan. Karena kalau tanahnya terbuka, lain jannah dalam bahasa Arab. Mungkin apa sahiroh, tempat padang pasir terbuka ya, atau sohro dan seterusnya. Termasuk kalau jannah diartikan surga, bisa juga. Kan tersembunyi dari kita sekarang gaib ya. Nah begitu. Sekarang pun sama Pak. Fajar tadi ada hubungan dengan apa? Membelah. Kemudian, nah sekarang fajir atau fajaroh diartikan dengan orang yang durhaka atau pembohong. Mengapa? Nah, karena orang yang durhaka itu orang yang berbuat dosa bagaikan membelah. Membelah itu artinya merusak ajaran agama. Tatanan. Kan Allah menurunkan ajaran agama apa? Tatanan. Oleh dia dibelah, dirusak, dikacaukan. Nah disebutlah kedurhakaan. Ada unsur membelahnya di sana. Maksudnya begitu. Nah maka Pak, kedurhakaan itu disebutnya fujur. Ada di surat apa? Surat Asy-Syams. Ada surat kata fujur? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu Allah memberikan ilham kepada jiwa itu fujur. Fujur itu lawannya takwa. Jadi kalau bahasa mudahnya potensi berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, wa taqwaha. Tapi jiwa kita juga, nafas kita juga oleh Allah diberikan potensi untuk bertakwa, berbuat baik ya dan seterusnya. Nah itu fujur disebutnya kedurhakaan atau dosa ya. Orangnya fajir. Bukan tajir ibunya, fajir. Tajir mah ibu-ibu kan suka. Tajir mah orang banyak duit. Ya, pengusaha tajir katanya, tajirun, pedagang ya, tajirun itu. Ini mah fajir. Baik. Nah, ini yang untuk menggambarkan dua wajah tadi ya, Bapak Ibu. Kalau lihat surah Ali Imran 107, saya baca terjemahnya aja ya. Azab terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih. Nah, yauma tabyaddu. Kalau sekarang gambarannya wajah putih. Berseri dan ada pula nih watas waduju. Ada juga wajah yang hitam kusam. Nah, kalau tadi berseri-seri dengan penuh debu, ini hitam kusam ya. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, nah, mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Sama ya. Jadi di ujung ayat ini Allah berbicara tentang dua kelompok manusia ya pada hari akhirat nanti. Baik. Jadi surah Abasa ini ada berapa ayat Pak? 42. Sudah hafal belum? Nah yang belum dihafalin itu. Supaya apa? Ngajinya ada peningkatan. Ulah tiba heula kulhu jeung palak bin nas terus. Nah jadi mungkin Abasa ya sedikit-sedikit Bapak Ibu. Bisa ya. Nah coba saya ingatkan kembali ya. Ingatan dari awal tapi tidak ini garis besarnya. Ini ada satu buku masih berbahasa Arab. Jadi Al-Kharaid Ad-Dihniyah li Suwaril Quran.
dia bikin Pak tema-tema Quran itu dalam bentuk apa namanya kharitoh itu peta ya, peta. Cabang-cabang jadi gampang. Itu PDF-nya ada. Nah, cuma ini belum diterjemahkan kayaknya ya. Ini siapa nih nggak kelihatan pengarangnya nih. Nah, dia Pak kandungan surah Abasa itu pakainya itu ini Pak. Jadi gini kalau dilihat gambarnya ya mungkin, mohon maaf. Ada nggak di sini ya saya? Biar Bapak tahu gitu ya. Dia pakai apa namanya? Itu namanya juga kharitoh. Kharitoh itu kan peta ya Pak, peta. Nah ini belum ya. Nah kelihatan? Ini aslinya Pak, asli Arabnya. Nah di buku itu kan kayak gitu tuh mudah tuh, pakai cabang-cabang. Seluruh surah oleh dia dibikin begitu. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi Al-Baqarah, gitu-gitu aja bikin. Supaya, namanya juga peta kan gampang gitu. Nah, saya mengikuti ini ya, buku ini sumbernya. Nah, ini biar asli bahasa Arabnya. Dari ayat 1 sampai 10 kata dia, itu bicara tentang itabullah lirrasul. Itab itu tanda petik kecaman atau celaan Allah terhadap Rasul bisya'ni Ummi Maktum. Terkait dengan Ummu Maktum. Masih ingat ya, yang buta itu? Yang datang kepada Rasulullah, ku Rasulullah tete di palire cek bahasa Sunda apanya. Bahkan Nabi lagi menghadapi orang kafir Quraisy sampai bahkan Nabi bermuka masam kan, abasa wa tawalla. Nah, itu 1 sampai 10 cerita mengapa. Nah, lalu ayat 11 sampai 16 itu bicara tentang muhimmatul Quran, urgensi Quran. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufim muka dan seterusnya. Itu bicara. Kemudian 17, nah yang kemarin itu sampai 32 bicara tentang nikmat-nikmat Allah kepada hambanya. Falyangduril insanu ila ta'ami dan seterusnya sampai 32. 33 yang barusan nih, kita barusan kan 33 sampai berapa? Sampai ini, sampai 42. Ini mohon maaf, ini yang bawah ini masuk surah berikutnya bukan. Yang ini sampai sini nih. Cuma saya kan dipotong gitu, nggak kepotong ini. Nah 33 yang barusan dari ayat tadi, faida ja'atis sohoh sampai ulaika humul kafaratul fajaroh, itu bicara tentang ahwal, pakai hak besar ya, bukan hak kecil. Kalau hak kecil hal, kondisi, keadaan. Kalau ahwal itu Pak situasi yang mencekam. Haulun, ahwal, jadi beda ya. Dalam bahasa Arab itu kadang-kadang beda huruf, satu huruf bedanya Pak, tapi ininya beda. Hal, keadaan, kondisi. Kaifa haluk? Nah kan gitu ya. Bagaimana keadaan? Tapi kalau haulun pakai H besar, itu artinya situasi yang mencekam. Kepanikan. Nah, ahwal al-qiyamah wal jaza dan balasan. Nah, itu kira-kira kandungan dari surah Abasa ini ya secara umum begitu. Baik Bapak Ibu, itu barangkali ya yang saya sampaikan terkait dengan surah ini. Mangga barangkali kalau memang ada yang mau bertanya gitu ya, sedikit mangga. Sekalipun ini waktunya sudah ini habis. Kalau ada, mangga Pak. Ya. 32 ya, oke. 32 sebelumnya ya. Kemarin yang mata'an lakum wa li'an'amikum Pak. Ayat lalu itu ya. Nih, ya. Betul. Ya. Pertama, baik.
Ini kata mataan ya, dari kata mata'a yang artinya kan kesenangan. Maka misalnya Quran menyebut kesenangan dunia itu apa? Mata' al-hayat ad-dunya. Nah, kalau di dalam ayat ini Pak, salah satu sesuatu yang bisa membuat manusia senang ya, itu adalah kan tumbuhan. Nikmat itu kan membuat orang senang Pak ya, jelas ya. Sarana-sarana yang membuat manusia untuk kesenangan hidup manusia kan begitu ya. Nah, jadi kesenangan yang pertama itu. Kalau tadi ditanya tentang turunan misalnya, ada kata mut'ah betul. Mut'ah itu yang Bapak ingat digunakan dalam hal apa saja? Ada dalam konteks perkawinan. Ada kata mut'ah enggak? Yang mananya nih? Karena ada dua Pak. Satu jenis nikah, ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah yang bahasa Arabnya nikah kontrak. Jadi nikah yang perjanjiannya itu diberi batas. Misalnya, saya menikahi kamu selama 2 bulan. Itu kan kontrak, nikah mut'ah. Nah, lawannya nikah apa Pak? Lawan nikah mut'ah. Kayak kita itu, kita Pak boleh nggak kalau Bapak ketika akad dibatasi. Saya terima nikahnya saya dengan anak kandung Bapak untuk setahun. Boleh nggak gitu? Tidak boleh. Nah makanya itu namanya nikah mu'abbad. Nikah selamanya. Jadi dalam niat itu nikah selamanya. Sekalipun dalam perjalanannya bisa jadi ada masalah lalu putus. Tapi jangan disengaja dari awal. Gitu nggak boleh. Nah makanya para ulama menyebutnya nikah mu'abbad Pak. Nikah yang biasa. Lawan mu'abbad apa tuh? Mu'akkad. Mu'akkad itu temporer. Nah temporer itu nikah mut'ah. Nah mengapa nikah mut'ah nikah temporer disebut mut'ah? Karena hanya untuk kesenangan saja kan. Betul? Kesenangan dalam pengertian ya pokoknya mas saya ya sebulan sudah selesai bisa ganti-ganti akhirnya. Nah itu dari kata mut'ahnya di sana. Satu. Tapi dalam perkawinan juga ada kata mut'ah Pak. Yakni kalau istri bercerai dengan suami menceraikan istrinya, kata Quran itu, hendaklah mereka memberi mut'ah. Apa mut'ah di sana? Bentuknya Pak ngasih, punten kalau bahasa saya biar mudah. Jadi mengasih materi. Materi apa sebagai kalau uang kadedeh mungkin asarada ieu pisannya bahasana lah gitunya. Kira-kira sesuatu yang menyenangkan istri. Jadi itu dianjurkan ngasih selain nafkah Pak. Jadi mut'ah itu dalam konsep itu perkawinan di luar nafkah. Kan kalau nafkah mah wajibnya apalagi dalam masa idah kan tetap. Nah, tapi Quran ada istilah lain, mut'ah. Nah, mut'ah itu berarti ngasih sesuatu yang memang bisa menyenangkan. Ya kayak ucapan terima kasih lah kamu telah mendampingi aku selama berapa gitu kira-kira apa gitu. Dan itu tidak ditetapkan besarannya, mangga. Nah itu disebut juga mut'ah. Jadi intinya semuanya terkait kepada kata dasar mata'a. Yang di sana ada artinya kesenangan. Gitu Pak ya dari sisi turunan-turunannya. Nah jadi tadi pertanyaan Bapak sebenarnya ya ini bisa Pak. Apa namanya tumbuhan, sarana-sarana itu memang bisa harus oleh Allah. Jadi Pak dunia itu sebenarnya kalau dibaca apa dunia itu baik atau buruk Pak? Kan tergantung ininya ya. Jadi kan sarana saja, sarana kan. Jadi sesuatu yang harta itu baik atau buruk. Bahkan Quran punten menyebutnya harta itu dengan khair ya. Surat apa itu Pak? Yang intaroka khaironil wasiyatu. Jadi waidah haldoro ya. Jadi apabila datang tanda-tanda kematian kepada seseorang dan dia meninggalkan itu khairan Pak, khairan bahasanya. Intaroka khairan. Tapi terjemahnya harta. Nah jadi harta itu disebut khair. Khair itu apa artinya? Baik. Mengapa? Nah itu ada beberapa makna. Pertama, harta itu pada dasarnya baik. Dasarnya karena dia sarana yang disediakan oleh Allah kan untuk kebaikan. Persoalan nanti orang yang menggunakan, nah itu lain cerita, penyimpangan namanya. Yang kedua pesannya, ketika memperoleh harta harus dengan jalan yang baik gitu. Nah makanya orang muslim itu sebenarnya tidak anti dunia Pak. Jadi konsep zuhud nih perlu diluruskan. Ada kan orang yang berkata
zuhud itu artinya compang-camping. Zuhud itu artinya tidak menikmati kehidupan dunia. Cukup nggak usah pakai punya kendaraan, jalan kaki kemana-mana. Ya mangga kalau Bapak mau. Tapi menurut saya Pak, ada definisi term zuhud yang bisa mewakili dari Ali bin Abi Thalib. Ini ucapan bukan hadis. Hum kaumun fid dunya walaisu min ahliha. Jadi orang zahid, orang zuhud itu adalah mereka kaum yang hidup di dunia. Kalau hidup di dunia kira-kira Pak, perlu mobil tuh? Perlu. Rumah perlu tidak? Perlu. Makanan perlu? Perlu banyak. Nah itu mereka yang hidup di dunia. Jadi fasilitas di dunia yang disediakan oleh Allah dia ambil, dia gunakan. Tapi walaisu min ahliya. Tapi tidak mendunia. Nah kata-katanya diperhatikan Pak. Mereka orang yang hidup di dunia. Bukan hidup di gua. Maksudnya di gua atau kan di dunia mah berinteraksi segala macam. Di dunia. Tapi tidak mendunia. Tidak mendunia itu artinya harta itu tidak tidak menguasai dia. Kalau bahasa agim puntennya mengambil istilah beliau, harta hanya ada dalam genggaman tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau dalam hati mah nanti yang mikir teh dunia, Pak. Dunia leungit. Gila, kacau gitu. itu karena dia masukkan ke hati. Ya hanya sarana saja, hilang ya sudah. Ya tapi dicari, nah itu kira-kira Pak. Jadi itu mata kesenangan dalam makna yang bagus kan, yang positif. Nah tapi nanti ada koridor-koridor tentu dari Allah ya, ada batasan, jangan israf, ada caranya, ada hak-hak yang harus diberikan. Jadi kalau ada ayat Pak di Quran kecaman terhadap dunia, itu bukan berarti dunia itu jelek begitu. Tapi itu cara pendaya gunaannya yang keliru atau salah. Para bapak bagaimana mau naik haji lamun teu boga duit? Sok ayeuna. Jadi aturan-aturan agama banyak tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada harta kan punya. Sok ayeuna bade zakat kumaha Pak? Lamun bapak teu boga duit. Ya kan jadi nah itu kan berarti kan maka diapresiasi. Nabi punten sampai mengapresiasi pengusaha apanya? Betul kan? Dalam hadis? Para sahabat juga banyak. Nah, begitu kan? Jadi artinya sikap pada akhirnya. Jadi zuhud itu kira-kira begitu. Bukan orang compang-camping, bukan orang yang hidup. Bahkan punten, Nabi itu pernah kedatangan seseorang Pak. Orangnya cukup lah. Tapi pakaiannya itu jelek itu Pak. Ditanya oleh Rasulullah, kamu ini mah gak punya baju lah yang agak bagus gitu. Ya mungkin dia pemahamannya begitu. Kata Rasulullah, gak boleh begitu katanya. Perlihatkan wujud nikmat Allah itu dalam bentuk. Nah tapi tidak boleh berlebihan, wajar. Jadi nggak usah Pak ke kantor compang-camping gitu, segala macam baju barolong gitunya. Tapi aya nu sengaja dibolong-bolong eta mah ada seninya beda. Tampakan kata Nabi itu nikmat dari Allah itu misalnya dalam bentuk dan itu belum tentu, bahkan ada hadisnya ya. Seorang sahabat kan pernah bertanya, kalau saya pakai pakaian yang bagus, pakai sandal yang indah, apa saya takabur? Enggak kata Nabi. Apa definisi takabur kata Nabi Pak? Dalam hadis, orang yang batrul haq wa ghamtun nas. Itu definisi al-kibru batrul haq, menolak kebenaran dan menghina orang. Nah, itu takabur. Jadi ketika kita menampilkan wujud dari Allah itu belum tentu takabur. Itu kira-kira ya, wallahu a'lam. Hatur nuhun pangitannya, mohon punten waktosna bilih langkung teuing, udah jam 6 kurang 10 menit ya. Demikian kita berikutnya nanti surah apa Pak setelah Abasa dari belakang. Hah? Dari belakang. Kan kita dari belakang. An-Nazi'at. Setelah An-Nazi'at An-Naba. Jadi 2 surah deui Pak, juz 30 rampung insyaallah. Alhamdulillah tinggal sedikit-sedikit aja gitu. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.